Kembar mayang untuk upacara adat Yogyakarta akan saling bertemu dan dibawa keluar dari area upacara, diletakkan di tempat khusus sebagai penanda. Upacara selanjutnya adalah dan saat ini prosesi dipimpin Balangan oleh Gantar. Mas Wigung. Ini boleh kembali diceritakan Mas Gofar apa yang sedang terjadi dan prosesi apa yang tadi kita udah sempat ngomongin beberapa hal gitu ya. Mungkin lebih detailnya Mas Gofar. Baik, kita runut sesuai dengan apa yang ada di VT ini. Mas Wigung sedang mengacarakan untuk acara adat temon panggih pengantin. Dan tadi beliau sudah mengatakan bahwa kembar mayang untuk Gagrag Ngayogyakarta itu kemudian ketemu dan kemudian akan dibawa keluar. Artinya Mas Wigung sudah menarasikan apa saja nanti yang akan dilaksanakan dalam rangkaian upacara adat temon panggih. Yang pertama tentu akan dilaksanakan penyerahan pisang sanggan yang tadi saya bilang. Pisang raja Pisang sanggan terdiri dari pisang raja yang kemudian di tengahnya ada kinangan. Kinangan itu terdiri dari sirih, kemudian ada kembang telon, kemudian ada tembakau dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa itu adalah sanggan pametuk panggih, ya. Nah, itu akan diserahkan dari keluarga pria, kemudian diterima oleh keluarga wanita. Biasanya ada duta yang menyerahkan, kemudian nanti akan diterima langsung oleh Ibu Gudono dan kemudian diserahkan kepada keluarga. Ini berarti menjadi sebuah simbol begitu ya? Iya, betul. Untuk sarana menebus pengantinnya begitu ya? Jadi makanya namanya sanggan pametuk. Pametuk itu untuk menebus, untuk agar mempelai wanita dikeluarkan. Ini saya tebus dengan pisang sanggan. Pisang sanggan ini mempunyai arti. Kenapa kok bukan berarti kok harganya cuma sepisang sanggan, bukan. Tapi pisang sanggan itu, pisang itu adalah kalau dalam bahasa Jawa mempunyai mana netepi sesanggeman. Mas Kaisang akan netepi sesanggeman sebagai seorang suami, akan bertanggung jawab membahagiakan Mbak Erina dengan sekuat tenaga. Siap. Kemudian yang kedua, kemudian pisang raja, dia akan diperlakukan sebagaimana seorang raja punya istri adalah seorang permaisuri, akan diperlakukan sebagaimana seorang ratu. Yes. Kemudian kalau di dalamnya kemudian ada jambi sirih kinangan dan lain sebagainya. Dulu orang Jawa kalau untuk menyegah agar nggak kena santet, nggak kena itu, cukup diolesin dengan tumbuhan antara sirih, kemudian tembakau, kemudian kalau kita bilang, kalau masih ada enjet itu Mas? Enjet. Jadi kapur sirih. Kalau di sini sebelah kapur sirih. Jadi satu, artinya bahwa di dalamnya sudah diperlakukan sebagaimana permaisuri, dia akan bertanggung jawab penuh dan Mas Kaisang akan menjaga lahir batinnya Mbak Erina dengan baik. Amin. Makanya kemudian ya sudah, kalau dengan tebusan itu kemudian pengantin kita keluarkan. Aduh, Mas Gofar tahan dulu karena ini kita melihat Luar Mbak biasa. Erina berganti busana dan kali ini mengenakan kebaya berwarna emas. Boleh nih kita komentari di sini ya. Mungkin dari Kak Bubah terlebih dahulu, gimana Kak Bubah ngeliatnya Pak? Ini luar biasa cantik sih. Iya, terpukau ya. Terpukau, bagus banget, dan ini juga kebayanya lebih modern. Ya. Ini siapa kira-kira yang membuatnya ya? Pas banget di badannya Erina, terus juga Erinanya kelihatan sangat berubah banget. Iya. Bentuk kelihatan seperti princess. Iya. Banget. Hari ini kita lagi Kalau orang melihat ya Jawa sosoknya bilang Erina tuh Gudono. mangling. Manglingi. Selalu gitu ya nungguin Bude untuk bilang kalau pengantin perempuannya tuh manglingi atau enggak gitu. Iya. Itu yang ditunggu. Memang berubah banget sih tadi waktu akad tuh kayaknya kayak kalem manis ya. Kalau ini tuh Kayak lebih keluar auranya itu udah keluar. Langsung menjadi seorang wanita Iya. gitu. Aduh, duh. Ini juga bisa menjadi tren sih di tahun 2023 dan 2024 nantinya pastinya. Jadi trendsetter. Oke, karena ini kita kembali lagi ya. Tadi kita sempat ngomongin kalau Mbak Erina nih tidak memberitahu
apa baju yang akan dikenakan, dari siapa dan seperti apa. Jadi dia memang menyimpan selama ini sampai dengan hari H. Dan ini kayaknya jadi item surprise-nya dia untuk Indonesia kayaknya ya. Karena satu Indonesia tuh pengen tahu dia nih memakai baju apa nantinya. Nah, kalau untuk bunga-bunga yang sudah dikenakan tadi sama Erina, itu ada arti tertentu, Mas Gofar? Jadi gini Mbak Jesslyn, jadi bunga yang dikenakan oleh di dalam rangkaian adat Jawa itu tak lepas dari 3 bunga. 3 bunga. Kantil, mawar, melati gitu ya. Pasti Atau ya. mawar, mawar 3 bunga ini. Karena itu mengandung sebuah filosofi yang besar. Oke. Itu sebuah ungkapan cinta. Jadi kalau orang Jawa begini, sinajan tan winawar, srajuning lati, nanging tansah kumantil tungtunging nolo. Jadi cinta itu nggak perlu diungkapkan tiap hari, tapi cinta itu harus terperatih di dalam hati. Daripada kita tiap hari bilang love you, tapi perbuatannya Tapi nggak bagus, pengen, gitu Mas kan? Gofar pengen dengar. Iya gitu. Iya tapi tidak. Nah itulah ungkapan orang. Kalau dua-duanya boleh nggak diungkapkan tiap hari tapi tetap ada Boleh, di dalam boleh, hati. boleh. Itu lebih baik. Itu akan jauh lebih baik. Tapi paling tidak cinta itu harus ada. Harus Yes. ada. Harus ada. Of Walaupun course. kamu nggak sanggup mengungkapkannya tiap hari, cinta itu harus tersimpan di dalam hati. Kemantil Syukur ya? sanggup, kemantil Mas. Kemantil. Nah, kalau Mas Indra paham betul, jadi kemantil itu tertanam di dalam hati. Jadi syukur tiap hari, walau istri atau suami bangun, love you, bangun pagi, ya, boleh. Tapi paling tidak itu harus ada. Harus Jadi tertanam. itu makna daripada bunga. Dan ada Jawa mengenal 3 bunga itu di dalam seluruh rangkaian acara. Seluruh rangkaian acara. Iya. Harus ada ya. Nah, tadi juga kita sudah melihat nih, ini mengawali prosesi kirapnya pas awal Mbak Erina itu masuk diantarkan oleh kereta kencana dan juga ini ada beberapa prajurit di depannya. Boleh diceritakan lagi nih Mas Gofar, sebenarnya apa filosofi dari kirap ini dan juga kereta kencana yang tadi digunakan oleh Mbak Erina ketika memasuki venue? Ya, jadi yang sekarang ini adalah prosesi di mana ini adalah prajurit Wirotomo ini sedang mengantarkan Mas Kaisang. Pasti di belakangnya nih nanti Mas Kaisang. ada Mas Kaisang. Oke, ini berbeda ya tadi. Mempelai pria. Nah, Oke. seperti kita lihat prajuritnya berbeda. Kalau yang tadi Mbak Erina itu disebut dengan prajurit Lombok Abang. Lombok Abang, ya. Iya. Jumlahnya sama, tapi 81. fungsinya yang berbeda. Oh, dan baju yang dikenakan juga berbeda, ya Mas Gofar ya? Iya, berbeda. Jadi kalau di tataran keprajuritan di keraton itu ada prajurit Lombok Abang, ada prajurit Wirobrojo, kemudian ada prajurit Wirotomo. Nah, ini yang dikendarai oleh Mas Kaisang ini kereta kencana diirit oleh prajurit Wirotomo. Karena itulah satu tingkat lebih tinggi. Kalau di dalam yang gampang aja, kalau ini sudah prajuritnya itu pengawalnya sudah para perwira-perwira. Oh gitu. Kalau tadi masih bintara-bintara. Oke. Baik. Oke, saat ini kita melihat nih ya prosesi masuknya, Panggi, masuknya Mas Kaisang nih sebagai mempelai pria kembali ke pendopo, dan tadi kita sudah melihat juga di dalam pendopo ada Mbak Erina yang sudah mengenakan kebaya berwarna emas. Ini adalah baju keduanya di hari ini. Sangat memukau sekali tampilan dari Erina Gudono hari ini ya. Dan luar biasa mengambil keputusan untuk menyembunyikan pakaian yang akan digunakan hari ini dari siapapun, bahkan kedua orang tua ya, tidak mengetahuinya sampai dengan tadi. Baru saja beberapa menit yang lalu kita melihat tampilannya sangat memukau, luar biasa. Nah, Tapi kalau kita lihat, ini ada kereta kencana yang dinaikin sama Erina dan juga Kaisang saat ini. Ini apakah kereta kencana yang sama atau berbeda, Mas? Keretanya berbeda, tapi Berbeda. jenisnya sama. Jenisnya Iya, sama. jadi disiapkan memang 2 kereta untuk Mbak Irina dan juga untuk Mas Kaisang, tapi jenisnya sama. Oke, nah ini juga Mas Kaisang sudah berganti busana nih ya. Ya. Kali ini juga bertemakan emas yang tentunya serasi bersama. Santai banget ya dia. Ya. Iya, dari tadi masih ngelawak ya kayaknya ya. Iya, masih. Masih ngelawak terus nih Mas Kaisang. Kayak aku dulu ya sih. Tegap dan gagah ya Mas Untuk Indra. melepas ketegangan ya.
Mungkin Mas Hendra pernah nggak ke Pendopo Agung Royal Ambarukmo nih, Mas? Pernah waktu Pernah, ya? ada acara pernikahan waktu itu. Ini kita di sini saja auranya seperti ini. Apalagi kita bayangkan orang yang di sana, Bener. yang berdekatan dengan venue yang begitu luar biasa. Iya. Punya sejarah yang panjang dan Betul. sejarah yang sangat-sangat luar biasa itu bagi masyarakat Yogyakarta ya, Bu. Tamara. Karena Royal Ambarukmo ini adalah termasuk salah satu cagar alam Ya, di iya, Indonesia benar, ya, yang dilindungi seperti itu. Nah, ini Gendeng Blindri sudah dimulai, artinya bahwa proses pelaksanaan upacara temu panggih akan segera dilaksanakan. Dan kita saksikan, ini pasti nanti akan diawali dengan penyerahan pisang sanggan seperti yang saya sampaikan Kepada tadi. orang tua Kepada ya, orang tua. pengantin ya. Baik, kita menunggu nih masuknya Mas Kaisang ke Nah, dalam pendopo. ini adalah pisang sanggan. Oh ini iya. pisangnya. Ini jadi dua pisang sisir, dua sisir pisang raja, kemudian yang di ujungnya itu ditutupi dengan Kertas emas. kertas emas. Harus pisang raja ya? Harus pisang raja. Kalau tidak salah kemarin di acara Midodaren ini kalau nggak salah ada pisang sanggar ini juga dibawa. Betul. Apakah ini pisang yang sama dengan kemarin atau dibawakan lagi pisang yang baru? Berbeda. Berbeda. Mbak Jesslyn. Karena Iya. pisang sanggan Midodaren sama pisang sanggan Pamethuk isinya berbeda. Isinya berbeda. Isinya berbeda. Oh gitu. Oh, Di itu Jawa ada arti yang berbeda juga ya? Di Jawa itu sebenarnya untuk simbolis apapun sebenarnya pisang sanggan. Jadi di Jawa itu mengenal tiga pisang sanggan. Oke. Pisang baik. sanggan untuk lamaran, pisang sanggan untuk Midodaren, pisang sanggan untuk acara panggih Pamethuk. Oh, beda-beda. Beda isinya. Ini menarik kita Pisangnya bahas sama. mengenai pisang karena kita tahu Mas Iya. Kaisang juga mempunyai bisnis pisang ya. Oh, bisnisnya ya benar. Bisnisnya pisang. benar. Jangan- ya itu, tapi tidak berarti nanti begitu habis dipakai pisang sanggan itu kemudian Dipakai digoreng. buat jadi iya. Ini kenapa jadi Saya apa ngomong bisa. pisang ya? Karena Mas Kaisang bisnis pisang. Bisnis Itu yang pisang. bikin kita ketawa. Itu. Iya, iya. Jadi saya tambahkan biar nggak penasaran. Jadi kalau Iya, di pisang yang buat Midodaren itu adalah pisang dua sisir sama persis, tapi isinya hanya dua, jeruk gulung atau jeruk Bali dan tebu gulung. Oke. Iya. Oke, jadi ada isinya ya, di dalam. maknanya Dan itu ada adalah makna. maknanya adalah tebu gulung mantep kalbu bahwa kita akan bisanan. Jeruk Bali, jeruk gulung kita sebut wis golong giling gumulung. Sudah mantep banget hatinya, sudah bulat tekadnya untuk menjadi besang. Gitu. Ini luar biasa ya, memang benar-benar filosofinya tuh ada di semua tempat Ya, gitu, nggak boleh ada betul. yang salah sedikit pun. Betul, sangat detail begitu ya. Setiap hal-hal kecil, mungkin kadang-kadang kalau kita yang kurang mengerti, kita melewatkannya akan seperti hal yang biasa aja ya. Iya, benar. Namun sekarang di sini kita ada Mas Gofar bisa menjelaskan ke kita apa detail-detail penting tersebut. Nah, Nah, kalau di sini siapa ini, yang membawa pisangnya? Kembar Mayang namanya. Ini sudah beralih, kita tidak bicara pisang lagi, tapi kita sudah mulai bicara kembar mayang. Oh, ini kembar Ya, mayang. kembar itu sama, ya, kemudian mayang itu bunga. Oh, Jadi ini bunga bunga yang yang sama. dibuat sama. Ini khas Yogyakarta, jadi masih ada daun-daunnya. Terdiri daun beringin, daun andong, daun girang, dan janur. Melambangkan bahwa ini adalah 4 penjuru angin. Disebut kalau daun beringin itu disebut dengan waringin jati laksono, itu berada di sebelah utara. Kemudian andong birowanggo itu berada di sebelah sisi timur. Kemudian girang puspondrio berada di sebelah sisi selatan. Dan janur nur cahyo berada di sebelah sisi barat. Oke. Artinya memberikan nasihat kepada kedua mempelai ketika kalian sudah memasuki memiliki rumah tangga, membangun keluarga nanti, dimanapun kalian berada, untuk senantiasa mengingat pasangan. Makanya lucunya begini kalau ada yang menanyakan itu. Jadi seperti Mas Indra misalnya, kalau lagi ke Papua, di Papua ditanya, di Papua ada istri. Kemudian di Kalimantan ada istri, di Sulawesi ada istri, bukan berarti istrinya 3, Iya. tapi selalu ingat istri. Gitu. Istrinya di mana-mana gitu. Ya, Tapi di hati. Mas. di hati. Nah, ini Satu sedang, aja ya Mas Indra ya? berproses. Satu aja. Tapi kenapa dibikinnya kembar, Pak? Iya. Bunganya. Jadi kenapa dibikin kembar? Nanti akan ada sinkronisasi antara dua mempelai, Mbak. Mbak Mona. Jadi, nah ini sudah masuk ke rangkaian acara Balangan Gantal tadi, sirih. Bajunya Suruh. masih terkesima Sirih itu ya, kalau bahasa kuliah Jawa disebut suruh. Suruh itu ngangsu kawruh.
Nang Sukawruh itu proses belajar. Artinya bahwa Mas Kaisang dan Mbak Nirina harus berproses dalam belajar, saling memahami. Kalau di Jogja, Mas Kaisang nanti membawa 4, kemudian Mbak Nirina membawa 3. Jadi nanti selalu pria yang mengawali, kemudian pria pun yang mengakhiri. Ini seperti yang saya bilang tadi, ada transformasi ketika seorang gadis surga berada di telapak kaki bapak ibu, tapi ketika seorang wanita sudah menjadi istri, maka surga terletak di telapak kaki suami. Maka ditandai dengan nanti Mbak Nirina akan membasuh kaki daripada Mas Kaisang. Oke, Ya, ini baik. yang sedang berlangsung. Baik, kita akan Istri kembali menyimak prosesi yang mendudukan berjalan di suami Yogyakarta. sebagai pemimpin bagi keluarganya. Hormat dan berbakti kepada suami karena suami telah menerima amanah dari walinya. Tirta Sekar Moncowarno, pepeling dulur 4-5 pancer, kakang kawah adiari-ari getih lan puser, ingkang sesarengan gesang wiwit guwa garbanipun ibu gesang ing Madyapada ngantos kundur ing tepet suci, junjung derajat hanganti temanten putri jumeneng upacara mecah tigan saking tembung 3 tigan babar tumangkar tedak turun putra wayah nglajengaken sejarah. Boleh tepuk tangan untuk doa dan harapan kita kepada Kaisang dan Erina. Ibu Gudono dan Mas Alen Adam Rinaldi Gudono mengiringi perjalanan kedua mempelai menuju ke pelaminan Hamboyong temanten gending boyong hangumandang